Debat perdana Tribunus Ohoirat sindir Aliyah, pertanyakan kapasitas figur baru tuntaskan kemiskinan. Aksi sindiran halus sempat mewarnai debat perdana pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tual yang berlangsung di gedung LPTQ Kecamatan Dula Selatan, Kamis 24 Oktober 2024 malam. Debat mempertemukan pasangan calon nomor urut 2 Muhammad Rum Ohoirat Fauzan Tamher dengan akronim Rahmat dan paslon nomor urut 4 Hari Tamher dan Alia Sayuti Asyatri dengan akronim Hati. Saat sesi keempat, teriakan penonton di ruangan debat terdengar lebih kencang saat Ohoirat melemparkan pertanyaan mengenai masalah kemiskinan di Kota Tual. Awalnya Ohoirat menyinggung terkait pendatang baru di Pilkada Kota Tual. Apa dapat menjawab kemiskinan yang ada di Kota Tual? Menjawab hal itu, calon wakil wali kota Aliyah mengatakan sebelum mengatasi kemiskinan, perlu tahu ada 4 jenis kemiskinan, yakni kemiskinan absolut, struktural, tentatif, dan kultural. Menurutnya, untuk memberikan solusi, perlu tahu apa latar belakang kemiskinan agar penanganannya tidak serampangan. Pernyataan tersebut langsung diiringi sorakan dan tepuk tangan simpatisan paslon Hati. Saat debat, keempat paslon membawa 30 pendukung ke ruangan. Masing-masing punya ciri khas. Pasangan Rahmat membawa pendukung yang didominasi politisi senior dengan mengenakan kemeja dasar putih dan rompi berwarna biru muda dengan gambar paslon menghiasi belakang rompi. Sedangkan pasangan Hati membawa pendukung yang didominasi kalangan anak muda dan emak-emak yang menggunakan kemeja berwarna dasar putih disertai bendera merah putih di lengan sebelah kanan. Kendati berada di kubu berbeda, suasana cair terlihat. Tim pemenangan kedua paslon tampak berbaur. Mereka berbincang hingga melakukan swafoto bersama sebelum memasuki ruang debat. Debat bertema transformasi tata kelola dan pengembangan infrastruktur dalam mewujudkan layanan publik yang inklusif dimulai tepat pukul 8 malam hari. Dari tema besar itu ada beberapa subtema yang dibahas, yakni inovasi pelayanan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan akses infrastruktur. Semua subtema itu dipaparkan masing-masing paslon, setelah itu ditanggapi secara bergantian. Debat terbagi dalam 6 segmen. 80,82% ditekan berdasarkan data BPS rilis terakhir tanggal 2 September 2024 ditekan sehingga sekarang saat ini mencapai 23 kecamatan yang keluar merupakan berbasis sumber daya alam. Sehingga dengan demikian kami berpikir bahwa dengan visi dan misi yang kami ajukan pada malam hari ini adalah bagaimana kita mewujudkan Tual sebagai kota mandiri yang bertata kelola pada konsep bahari sehingga yang punya basis pada kepulauan. Kenapa kepulauan? Karena kepulauan itu menjadi hinterland atau daerah belakang kita, sehingga itu akan menambah sinergitas terhadap jasa atau tata kelola pemerintah itu sendiri. Selanjutnya pada misi kami mengedepankan ada 5 poin di sini. Pertama tentang sumber daya manusia, di mana itu adalah poin pertama sebagai faktor produksi terberat bagi tata ekonomi untuk tata kelola pemerintahan yang ada. Selanjutnya pada ekonomi kota, kita melanjutkan tentang perekonomian kota yang maju, mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan. Selanjutnya ada di bidang pemerintahan, di mana kita membuka akses ruang publik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, memberi ruang bagi partisipasi publik. Ini dipentingkan karena selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang undangan hadirin semuanya yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan visi, saya menyampaikan standing lingkungan daerah Kota Tual. Kota Tual ketika dimekarkan tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2007 memiliki luas wilayah 254,39 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 90.007 jiwa. Kota Tual saat ini memiliki sejumlah persoalan, antara lain kemiskinan yang terbawa sejak Kota Tual dimekarkan dan hingga tahun 2023 berada pada angka 20,82% dan ditekan berdasarkan data BPS rilis terakhir tanggal 2 September 2024 ditekan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.